Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya talibat? Naam. La'allakunna fi khairin wal afiyah. Tayyib. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fal-yawm sanastamir ila darsina fi maddatil hadith wa laqad mararna bil ahadith as-salasah wal an sana'khudhul hadith نعم الرابع. طيب. أقرأ أولا. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ للمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. نعم. قرأنا الحديث والآن نمضي إلى غريب الحديث. طيب. نعم. غريب الحديث ليستنثر. نعم. معنى ليستنثر هنا ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه. إذن ليستنثر هنا ليخرج الماء من أنف. عرفتنا خرج يخرج صحيح بعد إدخاله فيه, mengeluarkan air yang ada di dalam hidung yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kata liyastansir. Amma istajmara ista'mal al-jimar wa hiya al-hijarah. Ma huwa al-jimar? Hiya al-hijarah liqat'il adza al-kharij min ahad sabilaini wa hiya al-istijmar bil hijarah. Tayyib. Ini istajmarah artinya membersihkan kotoran entah itu di dubur atau di kubul kita. Seperti itu ya. Dengan menggunakan batu. Al-hijarah itu namanya batu. Adapun kalau di pelajaran fikih itu bukan cuma batu yang bisa kita gunakan untuk membersihkan. Seperti yang kita gunakan untuk membersihkan punya anak kecil ya. Itu di sana bisa digunakan dengan tisu basah ataupun lain sebagainya. Tapi di sini di hadis ini dijelaskan memakai hijarah saja. Terus falyutir. Falyutir di sini liyunhi istijmarihi ala witr wala yakunu qat'uhu al-istijmar li aqall min thalath. Ya. Artinya falyutir ini menggunakan atau melakukan istijmar itu hendaknya witir. Witir itu artian 1 ataupun 3 ataupun 5 itu ganjil ya. Wala yakunu qat'uhu istijmar li aqall min thalath. Tapi untuk penggunaan istijmar di sini tidak kurang dari 3, jadi nggak boleh 1 ya. Itu paling banyak 3, paling sedikit 3.
dan paling banyaknya insya Allah ntar Ustazah jelaskan. Terus batat yaduhu. Haqiqatul mabit yakunu min naumil lail fal muradu biha al kaffu. Jadi batat yaduhu artinya di sini menginap artinya. Al mabit min naumil lail. Jadi menginap ketika kita tidur di malam hari, dan murad di sini atau yang dimaksud di sini itu kaf, al-kaf. Tahu kan al-kaf? Al-kaf itu telapak tangan. Terus liyastansyik. Al-istinsyaq huwa idkhalul ma fil anf. Tadi kalau dikeluarkan air dari hidung namanya al-istinsar, kan nomor 1 itu liyastansir. Liyukhrijal ma' min anfihi, mengeluarkan air yang ada di hidungnya. Nah, kalau pemasukannya tadi memasukkan itu bahasa Arabnya al-istinsyaq, liyastansyik atau idkhalul ma' fi anf. Jadi dimasukkan. Nah, biar jelas di sini Ustazah akan jelaskan al-makna al-ijmali. Nah, al-makna al-ijmali lihat di halaman 19 ya di kitab. Ya, sudah jelaskan. Yashtamil hadzal hadits ala 3 faqarat. Likulli faqrah hukmuha al-khas biha. Jadi di hadis ini ada 3 baris kan ya. Dan setiap barisnya itu ada hukumnya. Nah, jadi perhatikan. Yang pertama, fadzakara annal mutawaddi idza syar'a fil wudu' adkhala al-ma'a fi anfihi aw udkhila al-ma'a fi anfihi thumma akhrajahu minhu wa huwa al-istinsyaq. Jadi kalau orang berwudu itu pasti memasukkan air ya ke dalam hidung terus mengeluarkannya. Nah, mengeluarkan itu artinya apa tadi? Al-istinsyaq. Nah, wal istinthar al-madhkur fil hadis. Nah, dan al-istinsar yang disebutkan dalam hadis. Kata al-istinsar itu mengeluarkan air yang dari hidung ya. Jadi kalau memasukkan itu al-istinsyaq, sedangkan mengeluarkan itu artinya al-istinsar. Li'anna al-anf minal wajh alladhi amara al-mutawaddi bi ghuslihi. Karena kenapa kok disuruh kita membersihkan hidung? Ya karena hidung termasuk dari muka, dan muka itu disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kita harus membasuh muka ya pada waktu wudu. Wa qad tadhafarat al-ahadits as-sahihah ala masyru'iyatihi li'annahu minan nadhafah al-matlubah syar'an. Jadi banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan kita untuk al-istinsyaq wal istinthar ya. Karena ini adalah salah satu dianjurkan untuk umat Nabi Muhammad SAW menjaga kebersihan. Nah, yang kedua, thumma dzakara aidan anna man arada qat al-adha al-kharij minhu bil hijarah an yakuna qat'uhu ala witr aqalluha 3 wa a'laha ma yanqati bihi al-kharij wa yanqil mahal in kana witron illa zada wahidatan tutir a'da asy-syafa'. Jadi ketika kita ingin membersihkan kotoran yang menempel ya di antara kubul dan dubur, ketika kita selesai membuang air besar atau membuang air kecil, itu hendaknya ketika tidak menggunakan air atau tidak menemukan air, bisa digunakan dengan al-istijmar. Jadi membersihkannya dengan hijarah, batu ya. Mungkin kedengarannya ini aneh, tapi ini sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. An yakuna qat'uhu ala witr. Jadi harus 3 ya. 3 dan selebihnya, atau yang di witr ini ganjil ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala suka ganjil ya. Karena maka dari itu
jumlah langit 7, jumlah lapisan bumi juga 7, dan surga pun 7, sedang neraka pun 7. Nah, aqalluha talas, jadi paling sedikit 3, dan paling tingginya itu yang penting di sini katanya mayan kotek bihi al kharij. Jadi paling banyaknya itu batu ini sudah membersihkan kotoran itu. Jadi sampai bersih pun kalian tambah terus 3, terus berapa? 5, terus 7, yang penting ganjil ya. Nah, ini. Tapi kalau misalkan watan kilmahal idza kanat witron wa illa zada wahidah tutir ada syafa. Jadi kalau misalkan bersihnya itu di jumlah yang nomor 4 batunya. Jadi ditambah 1 ya, biar jadi ganjil seperti itu. Terus yang terakhir, wa dzakara aidan annal mustayqidh min naumil lail la yudkhilu kaffahu fil ina. Jadi kalau setelah bangun tidur dari malam hari, ya tidur malam, bukan tidur siang, itu ketika bangun dan ke kamar mandi jangan masukkan tangan ke dalam ina. Ina itu kayak gayung, apalah, yang penting itu alat untuk mengambil air. Nah, itu jangan masukkan langsung tangan ke situ, tetapi harus apa di sini? Aw yamassu biha syai'an rutban. Nah, atau kita malah memegang makanan misalkan ya, itu tidak boleh. Hatta yaghsiluha 3 marat, sampai atau kecuali kalian membasuh tangan terlebih dahulu, boleh kalian memasukkan tangan ke dalam tempat atau wadah tadi atau memakan sesuatu. Jadi harus mencuci tangan 3 kali. Kenapa? Li'anna naumul lail ghaliban yakunu tawilan, karena biasanya ya tidur malam itu panjang. Wa yaduhu tutishu fi jismihi fala'allaha tusibu ba'dal mustakdzirati wa huwa la ya'lam. Ya, takutnya pada waktu tidur kalian tidak sadar sudah memegang apa saja ya, yang mengandung bakteri ataupun kotor seperti itu. Fasyuri'a lahu ghusluha linnadhaf al-masyru'ah. Jadi diinjurkan atau disyariatkan untuk kita ketika bangun dari tidur malam itu membasuh untuk menjaga kebersihan seperti itu ya. Masya Allah. Allah itu menyuruh kita atau menganjurkan untuk kita melakukan sesuatu, pasti ada hikmahnya, dan Allah itu menjaga kesehatan kita seperti itu ya. Dan nah, di sini ikhtilaf al-ulama. Jadi di situ disebutkan perbedaan ulama di masalah apa ya? Nah, ini Ustazah sudah tulis di finnaumil ladzi yushra' ba'dahu ghuslul yad. Oh, jadi di perbedaan ulama di sini di tidur siang apa tidur malam ya, yang misalkan yang mengharuskan kita mencuci tangan. Nah, di sini sebutkan yang pertama, Asy-Syafi'i wal jumhur kullu naum min lail aw nahar. Jadi kata jumhur dan Syafi'i, tidur malam dan tidur siang itu sama ya. Di umumi qaulihi min naumihi, karena di hadis tadi disebutkan umum katanya min naumihi, tidak dijelaskan itu malam atau siang. Jadi Syafi'i dan jumhur mengatakan ini tidur siang dan malam itu sama, harus mencuci tangan sebelum menyentuh sesuatu yang cair kayak air atau makanan, karena itu akan berbahaya ya, ketika tidur kita tidak sadar telah memegang sesuatu yang bersifat kotor dan bahaya seperti itu. Dan yang kedua, al-imamani Ahmad wa Dawud al-Zahiri. Nah, mereka atau para imam-imam ini mengatakan kalau ini khusus naum lail, jadi tidur malam. Nah, apa dalilnya? Idza staiqadha ahadukum minal lail. Nah, ini hadisnya diambil dari hadis yang lain ya, bukan hadis yang kita pelajari saat ini. Jadi itu dalilnya seperti itu. Tapi ar-raji al-madhab al-akhir. Nah, tapi yang roji yang kita ambil, yang yang muallif ambil ya, bukan kita ambil, yang muallif atau yang
yang menulis buku ini itu memilih al-madhab al-akhir. Jadi siapa madhab al-akhir? Yang nomor 2. Berarti yang tidur malam saja. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yang kedua itu ada perbedaan pendapat lagi tentang hal ghusluha wajibun au mustahab. Apakah mencuci tangan itu wajib sifatnya atau mustahab? Kita melakukan tidak apa-apa, berpahala, dan kita tinggalkan juga tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Nah, ini perbedaan ya antara wajib dan mustahab. Yang pertama itu al-jumhur. Nah, jumhur ini mengatakan al-istihbab, jadi tidak wajib. Nah, dan tidak diterangkan di sana dalilnya. Yang kedua itu al-masyhur min madhab al-Imam Ahmad. Naam. Itu mengatakan al-wujub. Oh, jadi wajib katanya ya. Mana dalilnya? Dhahirul hadis. Jadi dalilnya itu mengambil hadis yang tadi. Seperti itu ya. Terus selanjutnya. Nah, ma yu'khadhu minal hadis. Yang pertama itu apa yang kita bisa ambil sih dari hadis tadi gitu ya. Yang pertama wujubul istinsyaq wal istinsar. Jadi wajib kita memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya ketika sedang wudu, itu wajib katanya. Jadi kita dianjurkan untuk membersihkan hidung dengan memasukkan air dan mengeluarkannya. Nah, innal anfa minal wajhi bil wajhi. Jadi kalau hidung itu termasuk dari muka, makanya wajib untuk kita bersihkan karena dalam Al-Qur'an itu wajib kita membersihkan muka ya. Atau mencuci muka ketika wudhu, jangan sampai kelupaan. Nah. Terus masyru'iyatil itar liman istanja bil hijarah jaidin. Ini anjurkan, disyariatkan untuk itar. Itar ini mengganjilkan ya, ketika kita membersihkan kotoran-kotoran tadi yang Ustazah sudah jelaskan, entah itu dikubul atau didubur dengan hijarah. Jadi wajibnya di sini itu apa? Ganjil ya. Terus yang keempat, masyru'iyatu ghusliyat minaumil lail. Nah, disyariatkan kita untuk membasuh tangan ketika bangun tidur di malam hari. Terus yang selanjutnya wujubul wudu minan naumi. Wajib ya, wajib berwudu ketika bangun dari tidur, seperti itu. Terus an-nahyu an idkhaliha al-ina qabla ghusliha. Jadi dilarang untuk kita memasukkan tangan kita ke dalam gayung lah, yang penting yang ada barang cair seperti air lah, apa dan sebagainya, qabla ghusliha, sebelum kita mencuci dulu. Tapi kalau sudah mencuci kita boleh ya. Terus yang selanjutnya ini al-hadis al-khamis. Nah, al-hadis al-khamis. Tapi kita cukup membacanya aja karena kita akan bahas hadis yang satu ini di pertemuan yang selanjutnya ya. Kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa fi riwayatin la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Jadi insyaallah pembahasan hadis yang satu ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikun ya, bagi langsung di komentarnya di grup Telegram ketika sudah menonton video ini dengan chat Ustazah istama'tu wa fahimtu, alhamdulillah ya. Ustazah tunggu, dan bagi siapa yang belum paham langsung ditanya, jangan bilang fahimtu, nanti sesat di jalan ya kalau nggak paham dan nggak bertanya.
Pokoknya hafalin sebisanya hadis-hadisnya. Insya Allah Ustazah akan mengambil di ujian nanti beberapa hadis yang memang Ustazah lihat itu harus dihafal. Tapi Ustazah itu acak ya, jadi dihafal semua. Terus di murojaah baik-baik karena ternyata di kalender sekolah ujian itu akan berlangsung dalam waktu dekat. Jadi jangan menunggu perintah, di murojaah sendiri sedikit demi sedikit agar ketika ujian datang tidak menghafal sebanyak gunung, setinggi gunung ya, banyak banget yang harus dihafal. Jadi sedikit demi sedikit, apalagi kalian kan belajarnya bukan cuman pelajaran hadis ya. Barakallahu fikunna wa fi ulumikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.